Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suri Rahayu. Saya Sri Wahyuni. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul PAI sebagai materi di madrasah dan PAI sebagai materi di sekolah umum. Selamat menyaksikan. Enjoy! Pandangan tentang pendidikan agama sebagai sumber nilai atau pedoman ternyata belum mewarnai lingkungan dan atmosfer kehidupan sekolah ataupun madrasah pada umumnya sejak awal kemerdekaan. Nah, di mana pendidikan agama berlaku dualistis. Pendidikan yaitu seperti sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah. Sekolah sekuler tidak mengenal ajaran agama dan sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam itu sendiri. Nah, dalam perkembangannya terjadi upaya integrasi kedua sistem tersebut menjadi suatu sistem pendidikan nasional. Begitu juga butuh perjuangan yang besar untuk memasukkan pendidikan agama sebagai bagian dari pengajaran dalam sistem pendidikan nasional. Jadi sampai lahirlah penetapan pendidikan agama Islam wajib diajarkan di semua jenjang, jalur, dan juga jenis-jenis pendidikan. Nah, dalam kesempatan kali ini kami akan sekilas membahas mengenai pendidikan agama Islam sebagai materi di madrasah dan pendidikan agama Islam sebagai materi di sekolah umum. Nah, baiklah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai kenapa PAI sebagai materi di madrasah itu dirincikan menjadi akidah akhlak, SKI, bahasa Arab, dan Al-Quran hadis. Nah, jadi ruang lingkup bahan ajar baik di madrasah maupun di sekolah umum pada dasarnya itu sama, yaitu meliputi yang pertama hubungan manusia dengan Allah, kemudian hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yang ketiga ada hubungan manusia dan sesama manusia, yang keempat hubungan manusia dengan makhluk lainnya, dan lingkungan alam di sekitarnya. Nah, terdapat beberapa aspek pengajaran pendidikan Islam di madrasah, antara lain yang pertama itu adalah Al-Quran hadis, akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, kemudian yang terakhir itu bahasa Arab. Nah, lalu kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah umum itu meliputi 7 unsur pokok, yaitu Al-Quran, keimanan, akhlak, ibadah, muamalah, syariah, dan tarikh. Kemudian, madrasah merupakan salah satu sekolah yang mengedepankan ilmu Islam. Maka dari itu, banyak cabang ilmu Islam yang dipecah dari sekolah madrasah tersebut. Nah, pendekatan pengajaran pada pelajaran PAI ini di madrasah itu antara lain yang pertama adalah Al-Quran hadis. Kemudian, materi Al-Quran hadis ini juga memiliki pendekatan aktivitas siswa dengan berbagai metode. Nah, contoh metodenya itu antara lain yang pertama itu adalah metode drill, kemudian yang kedua metode bekerja kelompok, yang ketiga tanya jawab, kemudian metode diskusi, ada realistis, kemudian ceramah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua dalam pelajaran akidah akhlak. Nah, jadi pelajaran akidah akhlak ini juga mempunyai 5 pendekatan. Nah, antaranya pendekatan emosional dan pendekatan rasional. Kemudian ada juga pendekatan fungsional, kemudian pendekatan keteladanan, dan yang terakhir itu pendekatan CBSA. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu ada pelajaran fikih, di mana pelajaran ini mempunyai beberapa pendekatan seperti pendekatan rasional dan pendekatan emosional. Kemudian pada pelajaran SKI, nah di pelajaran SKI ini mempunyai beberapa pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan emosional, kemudian yang kedua itu ada pendekatan asas, manfaat, yang ketiga itu ada pendekatan rasional, kemudian yang keempat ada pendekatan keteladanan. Kemudian pada materi bahasa Arab. Nah, jadi pada materi pembelajaran bahasa Arab ini itu menggunakan pendekatan komunikatif dengan memakai electric method, yang mana itu perpaduan antara beberapa kelebihan dari berbagai metode seperti tanya jawab, dramatisasi, peragaan, penugasan, drill, dan pengungkapan kembali isi wacana.
Nah, kemudian pemetaan mengenai mata pelajaran pendidikan agama Islam di madrasah ya sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Kementerian Agama nomor 2 tahun 2008 tentang standar kompetensi kelulusan madrasah. Jadi secara umum peraturan kementerian yang mengatur di area standar kompetensi kelulusan madrasah itu, nah standar kompetensi dan kompetensi dasar bahasa Arab dan mata pelajaran agama untuk MI, MTS, MA, nah, program keagamaan dan struktur kurikulum pendidikan di madrasah. Jadi untuk yang pertama pada materi Al-Quran Hadis, di mana standar kompetensi materi Al-Quran Hadis ini meliputi isi pokok, kemudian fungsi, dan juga bukti-bukti kemurniannya, juga istilah-istilah hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran, dan pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas dan kuantitas. Lagi dengan serta memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang manusia dan tanggung jawab di muka bumi, demokrasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Kemudian selanjutnya pada materi akidah akhlak, di mana standar kompetensi pada materi akidah akhlak ini meliputi istilah-istilah akidah, prinsip-prinsip, aliran-aliran dan metode peningkatan kualitas akidah, serta meningkatkan kualitas keimanan melalui pemahaman dan penghayatan Asmaul Husna, serta penerapan perilaku bertauhid dalam kehidupan istilah-istilah akhlak dan tasawuf, dan penerapan metode peningkatan kualitas akhlak serta membiasakan perilaku terpuji dan menghindari dari perilaku yang tercela. Nah, selanjutnya pada materi fikih. Jadi standar kompetensi materi fikih itu meliputi sumber hukum Islam dan hukum taklif atau prinsip-prinsip ibadah dan syariat dalam Islam, kemudian fikih-fikih ibadah dan fikih ibadah muamalah, kemudian menggunakan laf, muawaris, jinayah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya pada materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, di mana standar kompetensi materi pada SKI ini meliputi sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah dan periode Madinah. Kemudian masalah kepemimpinan umat setelah Rasulullah SAW, dan kemudian manfaat perkembangan Islam pada abad klasik atau zaman kemundurannya di tahun 1250 Masehi sampai dengan 1800 Masehi, dan juga pada zaman modern yaitu dari tahun 1800 Masehi sampai dengan sekarang. Nah, serta perkembangan Islam di Indonesia dan di dunia, kemudian fakta-fakta kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan juga seni. Adapun pembahasan mengenai tokoh-tokoh Islam yang berprestasi dalam perkembangan sejarah kebudayaan Islam. Nah, dalam pendidikan agama Islam ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, menekankan pada perkembangan kemajuan atau kemampuan membaca tulis yang baik dan benar. Kemudian memahami makna secara tekstual dan kontekstual, serta mengamalkan kandungan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada aspek akidah akhlak itu lebih menekankan kepada kemampuan untuk memahami dan mempertahankan keyakinan atau keimanan yang benar-benar, serta menghayati dan juga mengamalkan nilai-nilai Asmaul Husna dan aspek-aspek akhlak. Nah, juga menekankan pada cara untuk melaksanakan akhlak terpuji dan menjauhi akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari pada peserta didik. Nah, selanjutnya pada materi fikih itu menekankan pada kemampuan peserta didik dalam cara pelaksanaan ibadah dan muamalah yang baik dan juga benar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk terakhir pada aspek sejarah kebudayaan Islam, di mana pada aspek ini lebih Pada aspek sejarah kebudayaan Islam ini lebih menekankan kepada kemampuan peserta didik dalam mengambil ibroh atau pelajaran dari apa yang telah terjadi pada peristiwa-peristiwa bersejarah Islam. Kemudian bisa meneladani tokoh-tokoh yang berprestasi dalam berbagai bidang keilmuan dan lain-lainnya, gitu. Serta meneladani tokoh-tokoh itu dan mengaitkannya dengan fenomena sosial budaya atau politik, ekonomik, dan iptek, dan juga seni untuk pengembangan kebudayaan dan segala peradaban Islam yang ada.
Pelaksanaan pembelajaran PAI di madrasah dan sekolah umum. Pelaksanaan proses pembelajaran pendidikan agama Islam dalam berorientasi pada penerapan standar nasional pendidikan. Untuk itu dilakukan kegiatan-kegiatan seperti pengembangan metode pembelajaran pendidikan agama Islam, pengembangan kultur budaya Islami dalam proses pembelajaran, dan pengembangan kegiatan-kegiatan kerohanian Islam dalam ekstrakurikuler. Pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah masih menunjukkan keadaan yang memprihatinkan. Banyak faktor yang menyebabkan keprihatinan itu. Di antaranya, yang pertama dari segi jam pelajaran yang disediakan oleh sekolah secara formal. Peserta didik dikalkulasikan waktunya hanya 2 jam pelajaran per minggu untuk mendidik agama. Kemudian proses pelaksanaan pendidikan agama Islam tidak hanya disampaikan secara formal dalam suatu proses pembelajaran oleh guru agama, namun dapat pula dilakukan di luar proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Guru bisa memberikan pendidikan dengan pendekatan agama ketika menghadapi sikap atau perilaku peserta didik. Pendidikan agama merupakan tugas dan tanggung jawab bersama semua guru. Artinya, bukan hanya tugas dan tanggung jawab guru agama saja, melainkan juga guru-guru bidang studi lainnya. Guru-guru bidang studi itu bisa menyisipkan materi pendidikan agama ketika memberikan bidang studi umum. Dari hasil pendidikan agama yang dilakukan secara bersama-sama ini, dapat membentuk pengetahuan, sikap, perilaku, dan pengalaman keagamaan yang baik dan benar. Peserta didik akan mempunyai akhlak mulia, perilaku jujur, disiplin, dan semangat keagamaan, sehingga menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas dirinya. Dalam pandangan penulis, setidaknya ada 3 alasan penting mengoptimalkan pendidikan Islam di sekolah, yaitu yang pertama, peserta didik aset terbesar umat Islam di sekolah. Sebab jumlah generasi muda Islam di sekolah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan generasi muda Islam dan madrasah atau pesantren. Yang kedua, alokasi mata pelajaran PAI yang diajarkan di sekolah sangat terbatas, yang tidak mungkin dapat menyelesaikan materi PAI secara menyeluruh dan utuh. Yang ketiga, jika PAI kurang mendapat perhatian di sekolah, maka dikhawatirkan terjadinya dikotomi antara ilmu dan agama. Kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai melalui penataan pendidikan yang baik. Upaya optimalisasi PAI di sekolah belum memenuhi harapan-harapan, terutama dalam peningkatan kualitas PAI sekolah yang menjadikan agama sebagai benteng moral bangsa. Kondisi ini dipengaruhi oleh salah satu faktor, yaitu sumber daya guru. Guru PAI seharusnya tampil menunaikan tugasnya, bukan semata-mata didasarkan atas formalitas kewajibannya. Menghadirkan al-Islam lebih banyak dan lebih baik. Untuk itu diperlukan upaya dan usaha nyata melalui program terpadu untuk meningkatkan jumlah dan mutu guru PAI di semua jenis dan jenjang pendidikan. Upaya optimalisasi PAI harus dilakukan dengan mengoptimalkan fungsinya dan memaksimalkan program dan kegiatannya dengan upaya yang pertama, kerjasama antar teman sejawat di sekolah. Kemudian yang kedua, terjadinya ketersediaan sarana pendukung. Yang ketiga, dukungan dari pihak-pihak yang berkompeten. Kemudian yang keempat, menerapkan pengintegrasian PAI ke dalam mata pelajaran umum. Yang kelima, melakukan evaluasi. Upaya optimalisasi PAI harus menjadi agenda pemikiran bagi guru PAI dan guru bidang studi lainnya di sekolah-sekolah umum. Sehingga apa yang diharapkan dari tujuan pendidikan agama Islam bisa terwujud. Kemudian, bagaimana reorientasi PAI di sekolah umum? Hingga saat ini, bangsa Indonesia masih terus dihadapkan pada persoalan yang melilit bangsa, seperti krisis ekonomi, krisis sosial, korupsi, kolusi, dan otoritarisme telah mengakar sedemikian rupa. Berbagai persoalan baik sosial, ekonomi, politik, maupun budaya begitu menumpuk. Kerusuhan dan teror bom di berbagai daerah terus bergolak seakan tidak mengindahkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengadilan oleh massa kepada salah seorang yang dianggap berbuat salah sudah sedemikian kerasnya dan membudaya. Tak heran jika kemudian seseorang yang dituduh pencopet
harus mengalami kematian yang tragis, dianiaya, dan dibakar ramai-ramai, tanpa beban dan rasa kemanusiaan. Lantas, apa yang harus kita lakukan sebagai bangsa yang berbudaya dan beragama? Bagaimana peran pendidikan agama kita? Kemudian, bagaimana seharusnya arah dasar pendidikan agama Islam di sekolah, utamanya pada tingkat dasar dan menengah? Apakah pendidikan agama Islam hanya sekedar membawa peserta didik menjadi beragama, to be religion, bukan to have a religion? Oke. Kemudian menurut Dimyati, pendidikan agama memiliki cakupan yang sangat luas, kompleks, dan multidimensional. Dalam pandangannya, pendidikan agama adalah pendidikan yang bertugas, yang pertama, menggarap bakat non-rasional, yaitu pada aspek rasa dan keimanan. Yang kedua, melakukan universalisme manusia secara utuh, eksistensial, emansipatoris. Yang ketiga, menggarap dimensi individual, sosial, moral, dan kepribadian, mengingat budaya agama yang imperatif. Kemudian yang keempat, menggarap individu yang terkait dengan tradisi di mana ia melangsungkan kehidupannya. Yang kelima, kegiatan yang bersifat universal yang berangkat secara individual dan menimbulkan seseorang yang unik. Kemudian yang keenam, membangkitkan seseorang yang beriman dan bertakwa, beramal soleh dan mengamalkan pribadi secara lintas sosial, budaya, agama, dan lintas psikologi universal. Dari pandangan tersebut, pesan-pesan materi pendidikan agama setidaknya harus mencerminkan sifat toleran, inklusif, humanis, egaliter, pluralis, dan tidak normatif, doktriner, intoleran, eksklusif, lebih-lebih absolut. Ditegaskan bahwa pendidikan agama utamanya Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan Islam dalam meyakini, memahami, menghayat, dan mengamalkan agamanya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat. Sudah saatnya umat beragama mengkaji ajaran agamanya secara benar dan kritis, tidak terjebak pada persoalan-persoalan yang formalistik dan bersifat simbol belaka, dan memulai mengorientasikan pendidikan pada substansi ajaran yang penuh perhatian terhadap persoalan kemanusiaan dan akhlak karimah seperti keadilan, kejujuran, dan kedermawanan terabaikan.